Swastiastu, Bu Ece. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ardes. Bagaimana Ya, nih kabarnya hari ini? ya. Baik, Bu. Semoga kita sama-sama selalu sehat ya. Nggih, Nah, Bu Ece sehat juga kan hari ini ya? sehat, Astungkara sehat. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Ardes? Nah, begini, Bu. Hari ini saya ada sedikit masalah, Bu. Itu sebenarnya masalah ini sudah dari beberapa hari saya pendam sendiri. Saya juga bingung. Nah, makanya uh, mumpung Bu Ice saya lihat di sini, nah bolehkah saya ingin sedikit bercerita sama Bu Ice? Oh, boleh Pak. Jadi jangan suka mendam-mendam masalah sendiri ya Pak ya. Jadi bisa cerita sama saya. Boleh deh, coba karena Bapak katanya lagi ada masalah, dipendam kayak dari tadi ya. Boleh deh Bapak silakan tarik nafas dulu sebelum bercerita. Bisa ditahan, terus dihembuskan. Nah, ya bisa Ya Bu, diulang sampai Bapak sudah merasa lega dan siap menceritakan masalah Bapak. wah sedikit lega ya Bu ah. Iya, jadi boleh dah sekarang Bapak bisa cerita nih masalahnya, ke saya. Kebetulan juga saya lagi jam kosong nih, Pak. Jadi bolehlah Ya, pelan-pelan cerita. ya syukurlah Iya, karena Ibu ada jam kosong, mohon izin Bu ya. iya Saya silakan, ingin Pak. ceritakan permasalahan yang saya rasakan. Nah, begini Bu, dari 26 siswa yang ada di kelas saya yang Mhm. saya ajarkan, ada 4 siswa loh yang kurang antusias saat mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mereka sering lain-lain loh saat saya menjelaskan materi. Dan mereka sering juga izin ke WC dengan alasan kencing. Namun itu berulang-ulang kali, Bu Ice. Oh, jadi mereka itu kurang antusias ya saat pelajaran bahasa Indonesia? Iya, Bu. Seperti itu. Jadi itu permasalahan yang Pak Ardes hadapi ya? Nah, kira-kira apa sih tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Tujuan yang saya ingin harapkan yaitu saya ingin meningkatkan semangat murid-murid saya, Bu, agar murid-murid saya itu aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira bisa nggak ya menemukan solusi dari masalah ini? Ya, kita coba ya, Pak Ardes ya. Sebenarnya murid Bapak itu kurang antusias tuh apa ya penyebabnya? Apalagi di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oh, seperti ini, Bu. Mungkin saya melihat atau saya merasakan Mm-mm. adanya media yang saya ajarkan atau ice breaking mungkin ya kurang dalam kegiatan pembelajaran saya sehingga anak-anak kurang menarik. Mereka sering bercanda makanya sering ke WC seperti itu, Bu. Hmm, Berarti cara mengajar Bapak yang kurang ice breaking, kemudian medianya kurang menarik. Memangnya selama ini bagaimana sih Bapak itu mengajar di kelas? Nah, cara saya mengajar padahal sudah, Bu, menggunakan beberapa game. Hmm. Misalnya saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya di sini menggunakan kata berantai hingga semua siswa mendapatkan giliran dan mengungkapkan apa yang ia rasakan. Selain itu, saya juga menggunakan Chromebook, Bu. Nah, dari Chromebook ini yang eh, dapat sumbangan dari pemerintah itu. Nah, itu Hmm. sebagai eh, hal yang lain selain saya menggunakan kata-kata berantai bersama teman-teman kelompoknya. Nah, Pak Ardes,
Kalau dari penilaian Bapak sendiri nih, antara angka 1 sampai 10 tentang, bagaimana Bapak mengajar di kelas itu untuk membuat siswa menjadi antusias belajar itu ada di angka berapa nih? Kalau di antusias, saya lihat mungkin angka 7, Bu. Seperti Angka itu. 7 ya berarti ya Bapak Iya, menilai diri Bapak sendiri nih. Terus, Pak Ardes tuh tentu aja pinginnya naik kan? Nah, pinginnya tuh ya, naik ke angka berapa nih? ya seandainya bisa anak-anak jadi lebih aktif, saya ingin 8 bahkan sampai 9, Bu. 9 ya? Oke. Iya, Nah, mudah-mudahan kalau bisa. begitu, jadi, Pak Ardes nih mau mengajar yang gimana nih supaya anak-anak jadi antusias dan tentunya, penilaian Pak Ardes tuh bisa meningkat ke angka 9? Nah, selain saya menggunakan game dan kata berantai, saya akan coba menggunakan variasi yang lain ya, Bu, ya. Nah, misalnya murid-murid yang saya belajarkan ke perpustakaan, nah di sana saya akan coba untuk mencari buku yang ia sukai. Nah, kemudian anak-anak menggunakan Chromebook dan ia share di Google. Nah, dari apa yang dia baca, apa yang ia tuliskan, kemudian anak-anak dapat menemukan langsung sehingga siswa lebih tertarik dalam belajar. Karena sekarang anak-anak lebih senang belajar dengan menggunakan IT, Bu. Oh begitu. Jadi Pak Ardes akan mengajak murid ke perpustakaan ya, mencari buku yang ia sukai. Kemudian murid-murid itu Pak Ardes ajak menggunakan Chromebook dan diajak belajar dengan menggunakan IT ya, sesuai kesenangan anak-anak. Iya. Nah, ada nggak sih hambatan dengan proses belajar yang seperti itu? Nah, kalau bicara hambatan pastinya akan ada, Bu. Nah, misalnya di musim penghujan, hambatannya pasti jaringan internet, Bu. Kadang-kadang internetnya lola, tidak seperti biasanya. Kalau selain hambatan jaringan, ada lagi nggak kira-kira hambatannya nih, Pak? Kalau selain jaringan pastinya karena kita menggunakan 10 sampai 12 Chromebook, pasti di antara itu ada baterainya yang low, yang kurang. Jadi anak-anak bilang, "Pak, ini Pak baterainya, Pak, ini Pak baterainya." Padahal anak-anak yang lain sedang asik mereka mengerjakan tugas, Bu. Seperti itu. Lagi saya mencarikan kabel roll seperti itu. Lagi masang kabel bersama anak-anak yang lain. Perjuangan juga berarti ya, Pak, ya? Ya nggak apa-apa lah, Pak, ya, sambil olahraga kan cari kabel rollnya. Iya, Bu. Nah, tadi Bapak bilang hambatannya jaringan sama tiba-tiba, baterai habis, tapi Iya, udah ada solusi ya, carikan kabel roll. Nah, iya. kira-kira untuk hambatannya kendala jaringan nih, apa nih solusinya buat Bapak mengatasi hambatan itu? Nah, kalau selain hambatan yang baru, saya akan menjelaskan ya pentingnya pasti budaya Andre. Nah, selain itu mengenai hambatan jaringan, saya akan menyiapkan beberapa game. Nah, seperti itu, Bu. Di saat jaringan lagi down, lagi kurang bagus. Nah, di Oh, sana saya akan berikan game. game ya, berarti gamenya nanti yang nggak pakai internet ya, game secara Iya, langsung gitu ya, Pak, ya? iya, Bu. Oh, jadi nanti solusinya ada game cadangan ya yang nggak pakai Iya. internet. Nah, terus Pak, sekarang gimana nih rencana Pak Ardes untuk penerapan rencana tersebut di kelas? Jadi saya akan ya memvariasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut, Bu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Terus gimana dong strategi yang nantinya Bapak terapkan nih? Kalau strategi yang saya akan terapkan, pastinya saya akan konsisten. Nah, agar kegiatan ini bertampak baik bagi siswa. Jadi anak-anak merasa senang dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Nantinya
apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Pak Ardes tadi dengan memvariasikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu? Jadi semua siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, selain itu dapat terciptanya pembelajaran dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Sehingga siswa mendapatkan tujuan dari perencanaan kegiatan pembelajaran. Oh, jadi begitu ya. Jadinya nanti dan membuat siswa semangat ya. Iya, Bu. Iya. Seperti itu. Kami rencana itu akan Bapak laksanakan. Nah, kalau tidak halangan, saya akan cepat ini dilaksanakan. Ya, mungkin 2 hari lagi saat anak-anak mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia, Bu. Berarti tinggal menghitung hari nih ya, lagi 2 hari. Nah, Iya, kira-kira Bu. ada nggak pihak yang dapat membantu Pak Ardes nih? Ada, Bu. Di sini saya akan mencoba mengkolaborasikannya, itu pertama dengan rekan sejawat. Nah, kemudian saya mau izin dengan Pak Kepala Sekolah, serta saya akan minta bantuan kepada wali murid, yaitu orang tua siswa, untuk membimbing anak-anaknya. Seperti itu, Bu. Saya akan rencanakan. Iya, jadi Pak Ardes nanti berarti akan berkolaborasi ya, supaya rencana Bapak ini tentunya berhasil. Iya. Dari tadi kayak kita udah cerita panjang lebar nih ya Pak Ardes ya. Iya, Nah, Bu. saya mau tanya nih, apa nih yang Pak Ardes dapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini? Ya, setelah kita melakukan percakapan, setelah kita saling berbagi dan bertukar pikiran, saya merasa lebih bahagia, Bu. Nah, lebih lega karena Ibu mau mendengarkan keluh kesah dari apa yang saya rasakan, Bu. Seperti itu. Ya, syukurlah kalau Pak Ardes sudah merasakan bahagia ya. Tentunya kalau gurunya bahagia, tentu saja nanti Pak Ardes akan mengajar dengan bahagia, siswanya pun akan bahagia. Ya. Baiklah nih Pak Ardes. Saya sendiri senang sekali loh Pak Ardes udah menemukan solusi dari permasalahan Bapak ya. Nah, dan sekarang saya sendiri akan menunggu eksekusi nih dari rencana Bapak. Jadi nanti Pak Ardes boleh dong berbagi cerita ke saya setelah Bapak menjalankan rencana Bapak di kelas. Saya juga mau loh dengar kelanjutan cerita Bapak dan anak-anak didik Bapak itu. Baik, Bu. Saya juga berharap seperti itu. Semoga semuanya akan berdampak positif ya bagi anak-anak dan sekolah kita utamanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktu yang Ibu luangkan untuk mendengarkan apa yang saya rasakan. Nah, terima kasih juga loh Pak Ardes. Senang rasanya ya kita bisa berbagi cerita. Nah, jadi selamat pagi Pak Ardes dan selamat beraktivitas kembali. Baik, Bu. Terima kasih kembali, Bu ya. Iya, Saya sama-sama. akan nah, saya akan ke warung sebentar ya, Bu, karena sudah lega rasanya. Oh iya, silakan Pak. Bapak Ya, bisa saya istirahat. ngopi atau nyemil di warung. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih, Bu. Mohon izin, Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ice. Selamat pagi Bu Eka. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Ice? Sehat untuk hari ini? Mas Tungkare sehat sih Bu Eka ya. Ibu sendiri gimana? Sehat ya? Tungkare, sehat juga Ibu. Tapi gini nih Bu, ada yang sedikit mengganjal dalam hati saya Bu Eka. Apa itu Ibu? Coba deh diceritakan Bu Ice. Siapa tahu nanti ada yang bisa saya bantu Ice. Coba diceritakan aja nggak apa-apa Bu Ice. Mumpung saya ada waktu juga. Iya deh Bu, Ibu mumpung tidak sibuk ya, jadi saya ingin berbincang sebentar deh tentang masalah yang sedang saya hadapi. Bisa kan ya Bu?
Tentu saja bisa dong, Bu Ici. Nah, dengan senang hati saya akan mendengarkan permasalahan Bu Ici. Mumpung saya juga sedang ada jam kosong nih sekarang, Bu Ici. Nah, ngomong-ngomong, apa yang akan menjadi harapan Ibu nanti setelah perbincangan kita, Bu Ici? Kalau boleh tahu nih. Saya sih inginnya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oke, baiklah Bu Ice. Memangnya Ibu punya masalah apa sih Bu, sampai kelihatannya Ibu kepikiran sekali dengan masalah itu? Kelihatan dari mukanya itu beban sekali kayaknya. Masa sih Bu? Jadi begini nih Bu, saya kan mengajar di kelas 12 J. Nah, di mana di kelas itu tuh terdapat siswa Papua Bu, ada 3 orang siswa Papua. Nah, siswa-siswa Papua ini itu jarang sekali Bu datang ke sekolah. Saya kan jadi bingung Bu nantinya gimana saya akan memberikan siswa tersebut penilaian. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang ada beberapa siswa Papua yang tingkat kehadirannya sangat rendah gitu Bu ya, Iya Bu, datang ke sekolah. Berarti hampir jarang sekali datang ke sekolah Bu ya? betul Bu. Kalau dilihat dari cerita Ibu tadi, apakah Ibu sudah menelusuri, terkait dengan masalah ini, Bu? Saya sudah sih Bu ya menelusurinya, saya dapatkan Bu bertanya sama guru-guru di mata pelajaran lain Bu, ternyata siswa tersebut juga sama, jarang sekali untuk hadir, di mata pelajaran itu. Selain itu saya juga bertanya Bu pada teman-teman sekelasnya, juga sama Bu, teman-teman sekelasnya menjawab mereka sering tidak hadir, bahkan tanpa alasan yang jelas. Nah, kadang pun katanya mereka itu hadir nih Bu paginya, tapi mereka tidak full. Jadi, mereka ada di sekolah pagi hari, tapi nanti setelah jam istirahat siang, mereka katanya menghilang Bu. Oh, jadi gitu ya, Bu, ya. Berarti di pelajaran lain juga sama ya kasusnya ya, Bu, ya, tidak hanya di pelajaran Bu. Ibu saja. Nah, lalu dari penelusuran Ibu, kira-kira apa sih, Bu, faktor dari anak-anak Papua ini, eee, sehingga dia malas datang ke sekolah? Apa salah satunya ya, Bu, ya, kira-kira? Menurut penelusuran saya sepertinya anak-anak Papua ini merasa kurang nyaman Bu di sekolah dalam waktu yang lama ya. Di sekolah saya ini kan dari jam 7 pagi sudah sekolah sampai jam 4 sore itu Bu, full belajar. Belum lagi misalnya kalau ada pelajaran olahraga, anak-anak itu bisa pulang di atas jam 6 sore Bu. Sedangkan saya pernah bertanya pada mereka, katanya waktu dulu mereka di Papua itu sekolahnya tidak terlalu pagi Bu, dan biasanya pun jam 1 udah pulang sekolah. Jadi mereka mungkin kurang bisa beradaptasi ya Bu terhadap perubahan jam yang lama di sekolah. Selain itu juga saya melihat teman-teman di kelas itu kurang mau bergaul Bu bersama mereka dan kurang peduli lah dengan anak-anak Papua ini Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya. Mungkin juga karena perbedaan waktu belajar antara di Papua dengan di sini ya, Bu, ya, di Bali ya. Jadi, nah kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak ini, Bu? Saya sih pinginnya Bu ya, anak Papua ini mau rajin ke sekolah sih Bu. Setidaknya dalam 1 semester itu kehadirannya lebihlah dari 80% Bu. Oke, baiklah, Bu. Nah, kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi anak tersebut agar bisa lebih rajin mungkin datang ke sekolahnya, kemudian lebih betah mungkin berada di sekolah, ada nggak Bu kira-kira? Rencananya sih, saya akan berbicara dulu Bu sama teman-temannya supaya mereka mau mengajaklah anak-anak Papua ini, bergaul ya maupun belajar dalam satu kelompok bersama.
Saya juga nanti maunya minta teman-teman sekelasnya ya Bu ya, untuk mengirimkan pesan lah lewat WA sebagai bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak Papua ini tidak masuk sekolah. Setidaknya menanyakan kenapa, kan kadang dia tidak masuk sekolah tuh tanpa alasan. Jadi supaya teman-temannya itu serentak lah memperhatikan mereka. Rencananya saya pun juga akan mengirimkan pesan Bu kepada mereka, jadi menanyakan kabar mereka, jadi kenapa mereka itu tidak masuk ke sekolah. Itu sih Bu rencana saya. Jadi begitu ya Bu ya. Salah satunya berarti yang Ibu sebutkan tadi, melakukan pendekatan dulu dengan teman-temannya di kelas ya. Kemudian setelah itu baru Ibu juga akan melakukan pendekatan ke anak tersebut ya. Ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu, selain yang Ibu sebutkan tadi yang bisa Ibu lakukan lagi? Mungkin juga nanti saya akan berbicara dari hati ke hati gitu ya Bu ya kepada anak-anak Papua ini. Jadi saya akan memberikan mereka motivasi supaya mereka itu mau belajar ke sekolah dengan baik Bu. Apalagi mereka ini kan sudah kelas 12 yang sebentar lagi akan ujian dan akan tamat gitu dari sekolah ini Bu. Oh Gitu iya, sih Bu. sedikit lagi ya Bu ya. Iya, Iya, kasihan juga kalau mereka karena ini menjadi hambatan mereka untuk menuntaskan jenjang SMA. Seperti itu ya Bu ya. Jadi iya luar lagi biasa berat-berat aja sekali Bu. Bu Ya. Ice. Luar biasa sekali untuk solusi yang Bu Ice tadi sebutkan ya. Nah, kemudian kira-kira dari rencana yang tadi Ibu Ice sebutkan, seberapa tingkat keberhasilannya Bu Ice? Harapan saya sih Bu akan berhasil 90% ya Bu ya. Karena saya sendiri yakin sih anak-anak Papua ini perlu teman-teman Bu, dan guru-guru yang mau merangkul mereka. Apalagi mereka ini kan jauh dari keluarga Bu, pastinya mereka itu tentunya butuh ada yang memperhatikan mereka. Baiklah. Nah, kalau dilihat dari hambatan, ada nggak Bu Ice hambatannya? Hambatannya mungkin nanti ke teman-teman mereka ya, teman-teman sekelasnya biasanya kurang kompak ada aja gitu. Kadang ketika karena berbanyak ya Bu ya, jadi ada aja yang masih kurang mau gitu peduli terhadap mereka. Tapi saya rasa sih sebagian besar mereka semua mau Bu. Hanya ada beberapa orang saja. Nanti saya akan lakukan pendekatan khusus juga kepada orang tersebut, Bu. Ya, mudah-mudahan sih ya anak-anak ini biar bisa juga diterima dengan baik oleh Iya. temannya, oleh guru, dan orang-orang terdekatnya juga ya Bu ya. Nah, kemudian dalam menerapkan rencana-rencana tersebut Bu Ice, kira-kira siapa saja yang nantinya bisa membantu Bu Ice, baik dalam menyusun ataupun dalam pelaksanaannya nantinya? Tentunya yang paling berperan di sini adalah teman-teman sekelasnya ya, Bu, ya. Jadi kan teman-teman sekelasnya itu nanti yang akan menciptakan, lingkungan juga ya, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah yang nyaman untuk anak-anak Papua ini. Selain itu tentunya ada guru-guru dari mata pelajaran lain sih, Bu, ya. Terus, kepala sekolah juga, ada guru BK juga, Bu. Dan Pak Satpam, Bu, jadi Pak Satpam ini sangat perlu ya, jadi Bapak Satpam harus siaga menjaga gerbang sekolah ya, supaya mereka tidak lagi menghilang di saat Ya. istirahat, Bu. Jadi supaya tidak pulang, Bu, ke kosnya, karena kan kos mereka dekat dari sekolah. Berarti kolaborasi ya Bu ya, termasuk Iya, juga sama satpamnya, iya karena biar betul, Bu. tujuannya biar nggak ngilang-ngilang ya anak ini Iya, ya. biar nggak menghilang, Bu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari waktu Bu Ice, berapa lama Mhm. waktu yang diperlukan untuk melakukannya? Kemungkinan saya perlu waktu sekitar 2 hari ya, Bu, tapi saya rencananya sih akan mengambil jam istirahat ya, sekitar 15 menitan, supaya tidak mengganggu pelajaran lain sih, Bu, ya. Oh begitu, berarti tidak mengambil jam efektif ya Bu ya? Iya. Ya, bagus sekali itu Bu, biar tidak mengganggu juga untuk pelajaran lain ya. Nah, Iya. terus kapan nih Bu akan Ibu mulai eksekusi rencananya? Besok sih, Bu, saya akan laksanakan rencana ini, Bu, semakin cepat semakin bagus, Bu. Iya betul sekali Bu Ici, semakin cepat semakin bagus, jangan mengulur-ngulur waktu lagi Iya. ya.
Nah, kemudian apa yang menjadi komitmen Ibu agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan dan tentunya pihak sekolah harapkan juga ya, Bu, ya? Nah, apa Iya, kira-kira, Bu? saya sih, berkomitmennya untuk, berkolaborasi, Bu, dengan semua pihak yang dapat membantu untuk membawa anak-anak Papua ini mau kembali ke sekolah ya, dengan tingkat kehadiran yang tinggi. Oke, baik. Itu saja ya, Bu, ya? Iya. Ya. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya nih, Bu Ice. Boleh, Bu Ice? Oh, boleh, Bu. Nah, jadi setelah kita lumayan lama tadi berbincang-bincang, gimana perasaan Bu Ice sekarang? Apakah masih beban? Apakah masih berat dalam hati sama pikirannya, Bu Ice? Tidak sih, Bu, ya, saya merasa jauh lebih, lega, Bu, ya, dan saya menjadi lebih yakin ya, percaya diri, serta saya semangatlah untuk melaksanakan rencana saya ini demi membawa anak-anak Papua tersebut, supaya rajin ke sekolah, Bu. Oke, syukurlah Bu Ice ya. Nah, apakah ada lagi hal lain yang perlu kita perbincangkan hari ini, Bu Ice? Sebelum kita kembali ke kelas masing-masing nih. Sepertinya sudah cukup ini, Bu. Iya, Sudah panjang lebar juga tadi. panjang lebar ya. Nah, kalau tidak, semoga perbincangan kita membuahkan solusi untuk permasalahan yang sedang Bu Ice alami tadi ya. Nah, lain waktu kalau ada kesempatan kita berjumpa kembali untuk berbincang-bincang membicarakan tentang pengalaman-pengalaman kita menangani anak-anak kita ya, Bu ya. Iya, terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, baik Bu Ice, sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu. Semoga Iya, nanti Bu. apa yang Ibu Ice harapkan, rencanakan bisa terrealisasi dengan baik Bu ya. Ya, Iya, semangat Bu terima kasih, Bu. Ice. Iya, terima kasih, Bu. Sampai Ya ketemu Bu. lagi. Ayo Bu.